Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa yahdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi nabi. Sama-sama kita hormati Sayyidina Ahli Paham dan Syekh Ibar, dan sama-sama kita hormati guru kita Habib Abdullah bin Syekh Ibar. Alhamdulillah itu hayat syarifah. Semoga Allah memberikan segala hajat-hajat mereka, Allah angkat sakit-sakit mereka, Allah panjangkan usia mereka, Allah mudahkan segala urusan-urusan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan saya alhamdulillah murid-murid daripada Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Baik. Ini suatu kebanggaan buat kita, suatu kebanggaan buat kita kalau kita mengaku sebagai murid daripada Al-Habib Hashim. Suatu kebanggaan buat kita kalau kita mengaku zuriat dari Habib Hashim. Satu kebanggaan buat kita kalau kita mengaku sebagai anak turunan daripada Al-Habib Hashim. Akan tetapi yang lebih membanggakan, paling membanggakan itu bukan mengaku di orang-orang, Hashim saya punya guru, Tuan Hashim saya punya guru, Habib Hashim saya punya dokter, Habib Hashim saya punya tete, Habib Hashim saya punya ini. Itu suatu kebanggaan memang. Tapi yang lebih membanggakan lagi kalau diakui oleh Al-Habib Hashim. Semua orang siapa saja bisa mengaku, saya murid fulan, saya pengikut fulan, saya belajar di fulan, saya lulus dari sekolahnya fulan, saya alumni fulan, saya keturunan fulan, saya anak si fulan. Memang dia bangga, tapi yang lebih membanggakan itu kalau diakui oleh sang guru. Yang jadi pertanyaan, kita orang mengaku cucu Habib Hashim, mengaku murid Habib Hashim, mengaku pengikut Habib Hashim, mengaku cinta sama Habib Hashim. Yang jadi pertanyaan, apakah pengakuan kita diakui oleh Habib Hashim atau tidak? Ini yang jadi satu pertanyaan yang harus kita timbulkan. Sehingga kalau
kita mau diakui oleh seseorang, kita mau untuk diakui sebagai seseorang, ini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sahib Siddurar, beliau mengatakan apa? Man la salaka tariqi ahlihi tahayyam wa faya burunah nabi sirru ala ittiba. Ini suatu ancaman, suatu wanti-wanti terhadap kita semua ini. Nabi Ali bin Habsyi menasihati buat kita, memberikan wejangan buat kita, memberikan pegangan buat kita. Apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Man la salaka tariqi ahlihi, siapa orang yang tidak menempuh jalan para salafnya, siapa orang yang tidak menempuh jalan para leluhurnya, siapa orang yang tidak menempuh jalan guru-gurunya, tahayyam wa, maka dia kebingungan dan tersesat. Mengaku murid Habib Hashim, mengaku turunan Habib Hashim, mengaku cinta Habib Hashim, tapi tidak mau mengikuti ajaran Habib Hashim, tapi tidak mengamalkan amalan-amalan daripada amalan Habib Hashim, tapi tidak meneruskan perjuangan dakwah dari Habib Hashim. Tahayyam wa, ini sudah melenceng, sudah keluar jalur. Di mana-mana mengaku ini saya guru, ini saya ini saya ini. Tapi amalan-amalannya ditinggalkan, ajaran-ajarannya ditinggalkan. Nah, ini makanya kita belajar adab usulul murid. Ini kitab yang pekan 2-3 pekan lalu dibuka oleh Habib Syekh. Baru pembukaan? Sudah kali. Sudah dibuka adab usulul murid. Ini saya buka sedikit tabarukan. Kita menjaga istiqomah. Apa yang sudah dimulai dalam suatu majlis atau dalam satu amal atau dalam satu perbuatan, kalau sudah dimulai, dijaga keistiqomahannya. Nah, makanya untuk menjaga keistiqomahan, ini saya teruskan. Ini yang saya ada berhalangan, banyak saya buka sedikit. Tapi untuk menjaga keistiqomahan tadi, biar kita diakui, kita lihat, kita bisa berbangga. Tadi saya bilang kita bisa berbangga berguru kepada Habib Hashim, berbangga cinta kepada Habib Hashim, berbangga ada ikatan dengan Habib Hashim. Kita juga patut berbangga, ini majlis yang dibina oleh Habib Hashim itu sudah puluhan tahun lalu, sudah mungkin lebih daripada setengah abad mungkin. Amalia-amalia yang dijaga, yang selalu dilakukan oleh Habib Hashim, kalau istilah kita orang ini itu malam-malam amal, itu sudah berjalan puluhan tahun. Lihat bagaimana istiqomahan dari. Jadi kalau bicara karamat Habib ini, karamat kiai ini, karamat wali ini, karamat itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dibilang al-istiqomah khairu min al-iqamah. Taruh saya bilang Habib Hashim karamat ini, Habib Hashim begini, Habib Hashim begitu. Karamat terbesar Habib Hashim ini lihat istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah baca ratib. Istiqomah apa? Istiqomah jaga burda.
Istiqomah apa? Istiqomah maulid Nabi dijaga puluhan tahun, bahkan setelah meninggal puluhan tahun, amalia pun tetap diteruskan oleh anak cucunya. Kenapa? Menjaga istiqomah. Ini buah daripada keikhlasan hati Habib Hashim. Sehingga ulama bilang kalau melihat sesuatu amalan itu dia ikhlas atau tidak, patokannya lihat dari amalan itu dia berjalan atau tidak. Makanya tidak heran kita lihat Maulid At-Tibai yang sering kita baca, Maulid Al-Barzanji, Maulid Syaraful Anam. Terus di sini juga dibaca Al-Burda, dibaca Rabiul Hadad. Ini bukan baru dikarang minggu lalu, baru dikarang 10 tahun lalu, dikarang sudah ratusan tahun lalu, tapi sampai sekarang masih dibaca di mana-mana. Ini bukti keikhlasan seseorang dalam melaksanakan atau mengamalkan atau mengarang suatu kitab. Ini amalan Habib Hashim, satu bukti Habib Hashim ikhlas berdakwah di Maluku Utara, khususnya di Ternate apa? Amalan-amalannya masih terus berjalan walaupun sudah 50 tahun berlalu beliau meninggalkan bumi Maluku Utara, tapi kita datang di Zawiyah seluruh amalan-amalannya masih bisa kita rasakan. Ini untuk menjaga istiqomah ini. Tadi saya bilang tadi kita jangan mengaku-ngaku Habib Hashim murid, jangan mengaku-ngaku Habib Hashim pecucu, jangan mengaku-ngaku Habib Hashim keturunan. Amalan tak mau jaga, amalan kasih tinggal. Habib Bematis Tara Kalesa, datang nanti datang, pulang nanti pulang, datang sebau mau. Padahal itu istiqomah itu yang utama. Nah, jadi maaf, hadroh masalah ini bukan saya bilang baru, bukan. Hadroh masalah dulu pernah Habib amalkan, tapi tidak kayak sekarang. Lalu nanti mungkin ada panggilan dari orang untuk mengadakan pembacaan hadroh atau pembacaan batu Quran. Nanti ada panggilan, ada orang hajat diundang datang ke rumah baru dibacakan. Sekarang kita orang kembangkan yang apa? Kita orang bikin mingguan, setiap minggu kita istiqomah baca hadroh wasaudan. Makanya kalau kita ambil dari qawaidul fiqhiyah dari segi hukum itu al-akhdhu bil qadimi sholih, at-thubut bil qadimi sholih, wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau ada hukum atau ada istiadat atau ada perkara-perkara yang dulu dibawa oleh bentuk kita, orang tua kita, adat yang bagus, amalan-amalan yang bagus, hukum-hukum yang bagus, kita tetap ambil itu hukum. Jangan kita orang buang, kita sudah baru. Tapi apa? Tapi kalau ada yang bagus, yang baru, yang lebih bagus, orang juga ambil yang lebih baru. Kayak dulu ada wasaudat tidak dibaca mingguan kayak sekarang ini. Baca nanti kalau ada hajat, ada undangan, ada yang panggil, ada yang minta. Nah sekarang terlalu begitu, tiap minggu teradakan. Orang bikin tanpa menghilangkan tradisi dulu. Jadi ini bukan, tapi yang utama itu apa? Yang utama bukan hadroh wasaudat sebenarnya ibu. Yang utama itu amalan-amalan Habib Hashim. Kenapa? Karena itu yang Habib Hashim jaga sepanjang hidupnya. Mulai dari Rabi, malam Rabu, Burda malam Senin, Maulid malam Jumat. Itu yang utama. Jangan nanti sudah ada hadroh wasaudat sini setiap sekali jadi harus hadir hadroh wasaudat sudah malam untuk istighfar cukup sudah. Salah itu. Justru yang utama itu yang malam-malam amal itu yang harus orang jaga. Hadroh wasaudat kalau ada kesempatan hadir itu bonus. Tapi yang utama itu amalan daripada Habib Hashim. Itu yang orang jaga. Dan jangan dibandingkan. Ini termasuk dari adab tata cara kita orang untuk hadir di majlis, hadir di kajian atau majlis tani, majlis itu salah satu halnya jangan orang banding-bandingkan
Itu ada. Nah, jadi segala sesuatu itu dia punya cara mainnya, punya adab, tata tertib, punya aturan, punya etika, punya sopan santun di dalamnya. Hadir dengan adab, apa adabnya? Jangan dibanding-bandingkan saya hadir atau bersaudara, masing-masing itu punya manfaat. Ibadat punya manfaat sendiri, burdah punya manfaat sendiri, hadrah basaudan punya manfaat sendiri, maulid Nabi apalagi luar biasa. Jadi jangan banding-bandingkan. Hadir hadrah basaudan harus hadir tanpa lain. Hadir hadrah basaudan harus hadir Nabi. Hadir hadrah basaudan harus hadir burdah. Atau hadir hadrah basaudan di majlis ini, di majlis sana terus hadir. Itu juga termasuk adab, terboleh. Atau juga membanding-bandingkan guru. Guru ini saya guru lebih baik daripada guru ini, saya guru lebih pintar daripada guru ini. Itu juga adab, terboleh juga kayak begitu. Kita berbangga dengan guru boleh, bagus. Tapi untuk membanding-bandingkan guru, membanding-bandingkan majlis, apalagi membanding-bandingkan zikir bacaan, ini hati-hati. Karena yang karang ini bukan orang biasa, yang karang bunga bukan orang biasa, yang karang ratib bukan orang biasa, yang karang hadrah basaudan bukan orang biasa, yang karang maulid Nabi bukan orang biasa. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita mengaku, ayo orang hidupkan seluruh apa yang Aibasim sudah terapkan, bikin jangka tinggal. Hadir semua. Kalau memang ada halangan, jadi soal. Tapi jangan sampai punya pikiran, hadir sudah cukup sudah seminggu sekali. Malam amal lain tak usah. Lebih baik hadir malam amal. Jaga Habib Hasim istiqomah daripada jaga hadir dan seminggu satu kali. Itu lebih utama. Karena hadir dan terang pada ini baru 2-3 tahun. Sedangkan malam amal sudah berjalan puluhan tahun. Jadi itu ya, suatu barang itu dinilai apa? Nilai dari usia barang tersebut. Kayak keramik, kayak apa lagi? Apa? Barang antik. Itu kenapa jadi mahal? Bukan dilihat dari bentuknya, bukan dilihat dari mewahnya, bukan dilihat dari gagahnya, bukan dilihat dari dia berlapis emas atau tidak. Kenapa barang antik itu mahal? Karena nilai usia dia itu. Peninggalan sudah 1000 tahun yang lalu, peninggalan sudah ratusan tahun yang lalu, peninggalan sudah. Nah, ini sama kayak malam amal Aibasim. Sudah ratusan tahun lalu dibikin tuh. Ratib adat sudah ratusan tahun lalu dibikin, burdah sudah ratusan tahun lalu dibikin, maulid. Habib Hasim mengamalkan di sini sudah puluhan tahun yang lalu. Itu dia lebih bernilai, dia lebih berharga dan dia lebih berkhasiat. Bukan saya bilang hadir bosan, tidak. Terboleh begitu. Jadi hadir semua, karena ada saya perhatikan juga ada yang hadir malam Rabu ramai. Kenapa ramai? Karena ada hadir bosan. Nanti malam burdah sedikit, maulid nanti lain lagi di orang. Jangan semua itu. Jadi tadi kita orang cari biar bagaimana diakui, bukan mengakui. Kalau pengakuan sama orang bisa mengaku, sama orang punya mulut untuk mengaku. Tapi yang luar biasa kalau ada pengakuan atau diakui oleh orang yang kita mengaku. Jadi jangan mengaku cucu Habib Hasim, jangan mengaku anak turunan Habib Hasim, jangan mengaku pecinta Habib Hasim, jangan mengaku murid Habib Hasim. Kalau amalan Habib Hasim itu tidak bikin. Kalau amalan Habib Hasim kita orang kasih tinggal. Kalau kita orang tidak perhatikan dengan peninggalan Habib Hasim, jangan mengaku. Jadi
Mari orang tumbuhkan lagi kesadaran dalam diri ini. Mumpung alhamdulillah ada ajab usulul murid, ini bahas pasal pertama yang sudah dibahas kemarin. Ini tentang langkah pertama atau jalan pertama. Jadi seseorang ketika dia sudah ada dorongan, ketika dia sudah ada getaran dalam hati untuk menempuh jalan menuju kepada Allah, nah ini berarti tandanya orang ini dia sudah mendapat nafahat dari Allah, dia sudah mendapat tiupan dari Allah, dia sudah mendapat hidayah dari Allah. Nah, sehingga kalau di bulan Ramadan itu ada satu hadis yang bilang ketika masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, ini ada dikatakan apa yang dimaksud dengan pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan, sedangkan belum ada orang yang masuk ke surga. Itu orang belum kiamat. Lantas apa alasan dibuka itu? Maka dijelaskan dalam hadis itu, ketika pintu surga dibuka, maka dari dalam surga itu dia akan mengeluarkan hembusan angin surga. Yang nanti hembusan angin surga ini dia berjalan cari orang yang puasa, orang Islam, orang Muslim. Sehingga apa? Kalau orang yang hatinya kemasukan hembusan daripada angin surga tersebut, nanti di bulan puasa itu dari awal sampai akhir itu dia giat beribadah, dia semangat beribadah, dia rajin untuk beribadah di bulan Ramadan. Itu indikatornya tuh. Makanya orang lihat indikator kalau orang dapat hembusan surga ketika masuk Ramadan, apa indikatornya? Kita orang punya ibadah tambah semangat atau tambah loyo? Kita orang punya ibadah tambah giat atau sesuai dengan saf masjid tarawih, makin hari makin maju, bukan makin hari makin mulu, tapi makin hari makin maju. Hari pertama rame, hari kedua rame, ketiga rame, keempat, kelima sampai seterusnya dia mulai maju pelan-pelan. Nah, ini terus indikator ini sama. Kita lihat dalam diri apakah orang kalau sudah dapat nafahat tiupan dari Allah, ini dari Allah, lihat untuk hadir ke majlis kita semangat atau tidak. Kita lihat kalau dapat panggilan dari Habib Hashim, kita lihat kalau kita diakui oleh Habib Hashim, kita lihat diri kita indikatornya itu. Kita orang jaga Habib Hashim amalan atau tidak. Kita orang jaga Habib Hashim punya majlis atau tidak. Kita orang perhatikan Habib Hashim punya zawiyah atau tidak. Nah, itu tandanya itu indikator. Kalau malas-malasan datang malam amal, kalau malas-malasan para kalesan dengan majlis, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita mengirim lagi Fatihah. Ini sudah ajak. Jadi saya baca sedikit saja ya, menyambung istiqomah. Orang jaga istiqomah. Niatkan dalam hati istiqomah. Istiqomah itu ibadah yang susah-susah gampang untuk diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Itu makanya Nabi Muhammad bilang khairul amal adwamuha wa iqallah. Apa amal yang paling baik? Apakah orang mau sampaian, atau orang rajin baca Quran, atau orang salawat? Nabi bilang apa? Amal yang paling baik itu apa? Amal yang dilaksanakan terus menerus walaupun amal itu sedikit. Saya satu hari 10.000 salawat, 10.000 istighfar, 10.000 baca zikir la ilaha illallah, tapi cuma bertahan 3 hari. Tapi cuma bertahan. Nah ini apa? Biar satu hari cuma 5 kali salawat, 5 kali istighfar, tak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah sepanjang hidup. Saya bilang itu dia lebih bagus daripada satu hari baca 1.000 cuma bertahan 1 minggu, baca 1.000 cuma bertahan 2 minggu.
baca sirsiu cuma bertahan 1 bulan. Lebih baik sedikit-sedikit. Saya bisa 5 kali setelah sholat, saya baca selawat 5 kali. Nabi bilang itu lebih utama, lebih afdol. Tarik perlu lagi mau wandai juz, paksa 1 hari 1 juz, tapi cuma bertahan 1 kali, cuma bertahan 1 minggu. Lebih baik apa? Lebih baik baca 3 baris, yang penting tiap hari dia baca, dia jaga istiqomah. Saya baca ini terlalu banyak, 1 hari ini cuma 3 baris, tapi saya bikin 1 tahun, itu lebih baik daripada mau kejar one day one juz, tapi cuma 2 kali ikut, 3 kali ikut, 4 kali ikut hilang. Lebih baik tahu ikut. Biar sedikit, yang penting tiap hari. Itu Nabi bilang, sedikit yang penting adwamuha, continue, istiqomah, bikin. Itu dia lebih bagus, dia lebih utama. Nah ini, tolong jaga. Tadi saya baca sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ila quluhu faslun ilam anna awal tariq ba'idun qawiyan yubda'u bi qalbi 'abdi yuz'izuhu wa yadhkuruhu wa yahudduhu 'ala al-iqbal 'ala Allahi wa dar al-akhirah wa al-irada an dunya wa 'amal khalqu mashghulun bihi min amaratiha wa jam'iha wa tamattu bi syahwatiha wa al-iqtirar bi zakhariha wa wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu